Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam bisa. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya Bu malam ini? Alhamdulillah Bu Isa sehat, baik. Gimana Bu Isa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Rizky tadi sore menghubungi saya Bu. Iya Bu Isa. Iya katanya ada Maaf yang mengganggu ya Bu Isa. Enggak, kebetulan saya lagi kosong Bu. Ada yang perlu diobrolkan ya Bu? Iya nih Bu Isa, pingin berbincang-bincang sama Bu Isa tentang masalah yang ada di sekolah saya sih sebenarnya. Iya. Bisa ada waktu kan? Iya ada Bu. Alhamdulillah. Kita mau apa ini Bu malam ini? Gini Bu Isa, saya punya murid dengan anak berkebutuhan khusus Bu Isa. Dia dengan hambatan lambat berpikir. Nah, terus dia juga sering tidak masuk sekolah Bu Isa. Iya. Jadi kalau sekarang saya ajarin dia itu misalkan membaca, menulis, 2 hari kemudian dia tidak masuk Bu Isa. Nanti tiba-tiba masuk, saya tanya lagi tentang pelajaran awal kemarin apa, lupa Bu Isa. Jadi itu masalahnya, dan dia juga sering tidak masuk. Dan masalah yang selanjutnya yaitu keterbatasan ekonomi dia, karena dia memang anak yatim, dia tinggal sama ibu. Jadi anak ya Bu Rizky ini memiliki kebutuhan khusus begitu ya Bu? Ada keterbatasan belajar, kemudian anak ini sering tidak masuk, mungkin karena ada masalah ekonomi begitu ya? Iya bisa. Nah, apa yang diinginkan Bu Rizky setelah obrolan ini? Yang saya inginkan yaitu yang pasti anak itu mau rajin masuk Bu Isa. Mau rajin masuk sekolah. Kalau sudah rajin masuk sekolah, otomatis dia akan punya sedikit lah semangat untuk belajar gitu. Yang penting rajin dulu masuknya Bu Isa. Oh itu ya, jadi bagaimana caranya anak ini bisa rajin masuk sekolah begitu ya Bu Rizky? Iya, iya. Anak ini kelas berapa Bu Rizky? Kelas 1 Bu Isa baru masuk pelajaran Baru kelas 1 ya. pelajaran ini. Ya. Apakah Bu Rizky sebagai wali kelasnya saat ini? Iya. Oh iya. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan anak ini sering tidak masuk sekolah? Banyak faktor Bu Isa yang menyebabkan anak ini tidak atau sering tidak masuk sekolah. Yang pertama karena memang kondisi ekonomi. Ketika saya tanya kenapa kamu tidak pernah masuk, dia menjawab saya tidak punya uang saku Bu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak ada yang nganter Bu Isa. Karena ibunya juga tidak bisa naik sepeda, dia tinggal dengan kakaknya juga bekerja, jadi dia kalau pagi itu berangkatnya diantar sama kakaknya, kalau pas ya kakaknya, jadi gitu. Kadang juga tidak kerja kakaknya, jadi kalau bisa ngantar. Kalau pulang sekolah itu pasti dari kami, dari sekolah atau dari Dewan Guru yang antar bisa, jadi kita gantian ngantar anak itu pulang sekolah. Nah itu faktornya. Ya, dan motivasi untuk sekolah itu juga masih rendah bisa. Jadi keinginan untuk sekolah itu masih rendah. Ini faktor motivasi anak ini mungkin motivasi dari dirinya sendiri atau mungkin dipengaruhi oleh motivasi lainnya Bu, yang Ibu mengatakan bahwa motivasinya rendah ini Bu? Motivasi dari diri sendiri dan lingkungan Bu Isa. Lingkungan di sana itu rata-rata ya lulusan SD, kadang juga tidak lulus sudah berhenti Bu Isa. Jadi lingkungan yang menyebabkan dia seperti itu. Kemarin ada juga tetangganya lulusan SD, dia tidak melanjutkan, jadi sudah sampai SD saja. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dia juga
tidak ada motivasi untuk sekolah, untuk belajar. Oh begitu. Untuk keadaan anak ini kira-kira kalau ada rentang 1 sampai 10, anak ini di level berapa, Bu? 6 Bu Isa. 6 untuk motivasi belajarnya begitu ya, Bu? Iya, 6 untuk motivasi belajarnya. Nah, yang Bu Rizky inginkan anak ini bisa berubah menjadi level berapa, Bu? Kalau saya levelnya level 8 sudah cukup menurut saya Bu Isa. Level 8 ya, Bu. Apa saja sih Bu yang sudah Bu Rizky lakukan untuk anak ini atau dari pihak sekolah yang sudah dilakukan untuk anak ini? Yang sudah saya lakukan saat ini ya Bu Isa ya. Kalau saat ini yaitu tadi sudah kami menjemputnya, terus kami bergantian ngasih uang saku ketika dia minta. Bisa anak ini memang berani minta, bisa, Bu saya pengen beli ini, Bu saya pengen beli es, Bu saya pengen beli ini, ya sana beli, katakan seperti itu. Nggak punya uang, nggak kamu nggak nyangu ya, enggak Bu. Nah jadi ketika seperti itu kita gantian ngasih, bisa kadang Pak siapa, kadang Bu siapa yang ngasih gantian. Itu sih yang selama ini sudah saya lakukan. Dan motivasi itu setiap pembelajaran dengan anak ini selalu saya berikan motivasi. Dia juga sudah berpikir, Bu besok saya mau jadi guru, besok saya mau jadi kayak Bu Guru. Nah pandangan itu sudah terbuka, meskipun dia tidak ngerti apa maksudnya, tapi dia sudah saya mau kayak Bu Guru. Nah jadi kalau kamu mau kayak Bu Guru, kamu harus rajin sekolah, saya gitu, karena itu motivasi harian sih yang sudah saya kasihkan kepada dia. Iya ya, Bu Rizky berarti sudah memberikan motivasi anak ini ya, kemudian juga menolong anak ini saat dia butuh untuk jajan, tidak bawa uang saku, seperti itu ya Bu? Ya, kalau untuk masalah keterlambatan belajarnya, kami memang khususkan dia, Bu Iza, kita khususkan dia beda dengan temannya. Jadi kita khusus dia baca, nulis, berhitung sederhana sekali. Sangat-sangat dari awal, dari dasarnya kita berikan itu setiap hari seperti itu. Tapi ya gitu, karena dia sering tidak masuk, jadinya kalau saya berikan sekarang, tidak masuknya nanti 2 hari, 3 hari tidak masuk, masuk lagi, lupa lagi dari awal lagi A, B, 1, 2, 3, jadi lupa. Jadi itu sudah yang kita berikan untuk masalah keterlambatannya itu. Kalau masalah ketidakhadiran itu tadi bisa. Apa yang dilakukan Bu Rizky? Apakah menemukan hambatan-hambatan Bu Rizky? Yang jelas iya Bu Isa, hambatannya karena anak ini sangat lambat berpikir Bu Isa, jadi membutuhkan ketelatenan khusus lah Bu Isa. Iya. Sangat-sangat telaten, harus sangat-sangat ikhlas untuk memberikan perhatian ke anak ini. Iya, karena kita kan juga tidak bisa, kadang kita juga bisa mengontrol emosi kadang kan. Mungkin anak ini membuat kesal kita. Nah itu hambatannya. Terus hambatan yang lain, sulit berkomunikasi dengan orang tua Bu Isa, karena kalau yang lain itu ada grupnya, saya masukkan grup karena di beliau orang tuanya juga tidak bisa baca tulis, jadi ada nomor HP-nya, itu pun punya kakaknya, dan kakaknya juga kurang perhatian, jadi itu hambatannya. Alhamdulillah. Ya Bu Rizky kan sudah melakukan beberapa hal ya. 3 hal ya Bu Rizky yang sudah dilakukan untuk anak ini ya. Bu Rizky kan ingin meningkatkan, ada perubahan untuk anak ini lebih baik seperti itu ya Bu Rizky ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Rizky agar supaya anak ini lebih baik ke depannya,
bisa rajin berangkat sekolah, motivasinya meningkat, seperti itu. Itu Bu Isa yang masih saya pikirkan sampai saat ini dengan teman-teman, dengan kepala sekolah dan rekan guru. Untuk masalah mungkin menjemputnya itu loh Bu Isa. Iya. Kita masih tahap kita bicarakan bagaimana sistem menjemputnya, entah mau kita jadwal per guru atau bagaimana. Kalau pulang sudah pasti kita yang ngantar Bu Isa. Itu yang masih kita pikirkan, kita rencanakan. Yang kedua, kemarin juga untuk masalah uang saku Bu Isa, kita mau ngobrol lagi. Kemarin sudah ngobrol ringan saja untuk mengadakan bantuan. Kita setiap hari atau setiap bulan kita minta bantuan ke teman-teman, kita kumpulkan, jadi kita taruh di suatu tempat uang itu, ketika anak itu minta kita tinggal ngasih gitu loh bisa 2.000 atau berapa gitu. Iya. Untuk jajan ya hari ini gitu. Itu sih yang rencana waktu dekat yang akan kita lakukan sih Bu Isa untuk anak ini. Selain ya motivasi, kalau motivasi selalulah kita berikan. Jadi itu. Iya, untuk menolong anak ini dalam keterlambatan belajar, mungkin ada hal lain yang perlu ditingkatkan, Bu Rizky? Yang jelas pengulangan atau peningkatan mungkin media lebih diberagamkan, medianya dibuat menarik bisa, karena memang dia kemarin saya coba sedikit hafal lagu Fajar Pancasila, dia nyeletuk gitu, berpikir kritis. Nah, berarti akan di bayangan dia bahwa dia bisa melakukan itu, hanya membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama dan ketelatenan kita sebenarnya bisa. Iya. Ya, karena memang dia awalnya memang tidak tahu sama sekali tentang huruf, itu tidak tahu. Kalau sekarang sudah bisa sih, itu 1, 2, 3, setidaknya 1 sampai 10 lah sudah mulai hafal. Ya kadang masih lupa juga sih bisa. Ya benar Bu Rizky, karena anak ini juga baru kelas 1 ya Bu Rizky, memang butuh perhatian yang lebih. Apa yang dilakukan Bu Rizky mungkin itu bisa mendukung anak ini untuk lebih baik ke depannya, dan dia lebih bisa menangkap pelajaran yang disampaikan oleh Bu Rizky gitu ya. Iya. Kira-kira dari beberapa rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Rizky, dalam waktu ini rencana yang apa yang bisa dilakukan Bu Rizky? Itu tadi Bu Isa, mengumpulkan dana itu rencana awal, sama memikirkan yang itu bagaimana cara menjemputnya ya. Nah, untuk melakukan aksi nyatanya ini, Bu Rizky membutuhkan dukungan dari siapa saja, Bu? Yang jelas dari kepala sekolah, rekan guru, murid yang lain, agar bisa membantu jika dia mengalami kesusahan dalam belajar. Jadi teman yangnya itu bisa membantu, bisa, bukan membuli, karena identik dengan anak berkebutuhan khusus itu biasanya dibully ya Bu Isa. Jadi setidaknya mereka saya libatkan dan orang tua Bu Isa. Iya, baik Bu Rizky, kita sudah berada di penghujung acara nih Bu Rizky. Iya, Bu Rizky. Dari obrolan ini apa yang Bu Rizky dapatkan? Setidaknya saya sudah mulai mempunyai rencana Bu Isa. Rencana yang saya lakukan dalam waktu dekat ini, apa saja rencananya itu sudah ada di pikiran saya, mulai saya kembangkan. Baik Bu Rizky, insya Allah Bu Rizky bisa melakukan rencana yang sudah dipaparkan tadi ya. Saya ucapkan selamat untuk melakukan rencana-rencana tersebut, semoga lancar. Nah, amin. untuk kegiatan
berikutnya mungkin Bu Rizky bisa menceritakan saya dalam waktu yang Bu Rizky bisa sempatkan. Kira-kira kapan Bu Rizky Oke, kita nanti bisa? 2 minggu lagi mungkin ya bisa. 2 minggu lagi. Nanti saya ya. hubungi kembali bisa ya. Ya, Maaf nih mengganggu waktunya bisa. insya Allah tidak Bu Rizky. Semoga percakapan ini bermanfaat kepada Bu Rizky. Terima kasih. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Sama-sama bisa. Ya, kita jumpa lagi. Sudah meluangkan waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.